kali. Hijrah 2 kali. Jadi ada hijrah sebelum hijrah ke Madinah, yakni hijrah yang ke Habasyah. Jadi Habasyah itu termasuk ardul hijrah pertama itu. Tempat di mana para sahabat hijrah menyelamatkan agama, menyelamatkan iman sebelum mereka hijrah ke Madinah. Dan Ruqayyah ini termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Wa kanat dzata jamalin ra'i'in. Ini dinukil di sini tentang profil wajah. Dzata jamalin ra'i'in. Beliau itu punya paras yang sangat indah. Ya, anak Nabi lah yang cuma blasteran Nabi dengan Khadijah. Khadijah itu pas nikah dengan Nabi tadi usianya 40 tahun. Pembesar bangsawan hartawan Quraisy itu lomba-lombaan mau nikah sama Khadijah. Ya karena kesempurnaannya lah, ya perangainya, ya rupanya, nasabnya dan sebagainya. Bayangkan aja nih. Blasteran wajah Nabi dengan Khadijah jadi wajahnya Ruqayyah kayak apa? Kanat dzata jamalin ra'i'in, memiliki keindahan paras yang luar biasa. Wa tuwfiyat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar. Beliau wafat ketika Nabi sedang berangkat ke Badar. Jadi sebenarnya kalau Masya Allah, pengorbanan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita sayang sama anak, siapa yang tidak sayang? Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Badar ketika itu Ruqayyah sedang sakit berat. Tapi karena memang harus berangkat, maka Nabi berangkat. Ketika Nabi pulang, itu Ruqayyah sudah nggak ada. Jadi mujahadah di Badar, tetapi walaupun kemudian Allah beri kemenangan di Badar, tetapi beliau kehilangan anak beliau, Ruqayyah yang beliau tinggal dalam keadaan sakit berat. Beliau berangkat demi untuk agama. Walamma tuwfiyat Ruqayyah. Nah, ketika Ruqayyah ini wafat, Ruqayyah sudah wafat, Sayyidina Utsman dah sendiri. Maka ketika itu Umar ini datang kepada Utsman untuk mau menikahkan anaknya Hafsah. Hafsah ini oleh Umar mau dinikahkan kepada Sayyidina Utsman. Apabila mendengar berita itu oleh Nabi, maka Nabi katakan, wahai Umar, maukah, ini teksnya ya, ya Umar, adulluka ala khairin laka min Utsman. Aku mau beri kamu kan mau nikahkan Hafsah kepada Utsman. Aku akan beri untukmu yang lebih baik dari Utsman. Aku akan beri untukmu yang lebih baik dari Utsman. Wa adullu Utsman ala khairil lahu. Dan sementara aku akan beri untuk Utsman yang lebih baik dari Hafsah. Mau kamu aku beri untuk kamu yang lebih, untuk kamu, saya untuk anaknya itu yang lebih Utsman. Ya mau ya Rasulullah. Siapa? Saya. Jadi makanya Hafsah itu adalah istri Nabi. Hafsah. Ya. Dan demikian juga aku akan beri untuk Utsman yang lebih baik dari Hafsah, benar. Kemudian Utsman ini dinikahkan oleh Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam kepada adiknya Ruqayyah, yakni Ummu Kulsum. Maka Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Utsman, qala li Utsman, walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah, maksudnya ini, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Law anna 'indi mi'atu bint yamutna wahidatan ba'da wahidatin zawwajtuka ukhra. Utsman, kata Nabi, kalau sekiranya aku itu punya 100 anak perempuan, punya 100 anak perempuan, wafat satu, aku akan gantikan satu tuh. Wafat Ruqayyah, aku beri kamu Ummu Kalsum. Kalau ada lagi nanti Ummu Kalsum wafat, aku masih punya anak lagi. Kalau ada 100 anak perempuanku, wafat satu, aku ganti satu, wafat satu. Masih ada kelebihannya ini Utsman radhiyallahu ta'ala.
Kenapa? Lau anna 'indi mi'at bint yamutna wahidatan ba'da wahidah zawajtuka ukhra. Mati wafat satu anak perempuanku, aku akan nikahkan padamu saudaranya lagi. Hadza Jibril akhbarani anna Allah ya'muruni an uzawwijakaha. Ini sini ada Jibril nih kata Nabi. Utsman enggak lihat. Ini ada Jibril. Jibril memberitahu kepadaku bahwa Allah yang memerintahkanku untuk menikahkan anak-anak wanitaku kepadamu, wahai Utsman. Banyak kelebihannya Utsman. Utsman ini orangnya sangat santun dan pemalu. Dia cerita sedikit manaqibnya Sayyidina Utsman radhiyallahu. Jadi setiap sahabat ini kan dia punya manaqib masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Seperti misalnya ada kelebihan ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar tidak ada pada Utsman, seperti itu. Nabi katakan, wahai Aisyah, kamu lihat bintang-bintang di langit itu? Ya Rasulullah. Tahu kamu jumlahnya? Enggak ya Rasulullah. Karena banyaknya tidak ada yang tahu. Masya Allah. Ada satu orang laki-laki Quraisy, pahala ibadahnya itu seperti bintang-bintang yang ada di langit itu. Ketika Nabi katakan seperti itu, maka Aisyah merasa ini mesti ayahku. Ini mesti ayahku. Tapi Nabi tidak segera bilang. Maka Aisyah udah nggak sabar. Ya Rasulullah, tentu itu ayahku Abu Bakar. Oh bukan. Sedih deh. Ya, begitu dekatnya Abu Bakar dengan Nabi, tapi ternyata itu bukanlah milik Abu Bakar kedudukan seperti itu. Masya Allah. Siapa ini? Itu Umar. Oh, Umar. Terus ayahku di mana ya Rasulullah? Ayahku di mana? Wah, kalau untuk ayahmu itu cuma pahala semalamnya aja. Itu pahala semalamnya. Kalau untuk Umar itu pahala ibadah seluruh hidupnya. Kalau Umar, Abu Bakar itu cuma semalamnya. Kalau semalamnya segitu, kalau hidupnya seberapa ya? Dalam persoalan ini kelihatan keunggulan Abu Bakar. Kalau iman Abu Bakar ditimbang sendiri dia, berdirilah diletakkan iman Abu Bakar di neraca timbangan mizan. Di mizan, di daun mizan timbangan sebelahnya seluruh manusia kecuali Nabi dan Rasul. Kecuali Nabi dan Rasul, maka imannya Abu Bakar jauh lebih berat. Lanjut lagi Abu Bakar. Nanti Umar ada manaqib tersendiri, Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, lakukan Nabi ba'di lakana Umar. Kalau ada Nabi setelah aku, mesti orang itu adalah Umar. Kelebihan Umar. Jalan-jalan, lorong-lorong yang Umar lewat situ, selagi masih ada bekas tapak kakinya, syaitan nggak berani lewat situ. Lagi masih ada bekas tapak kaki itu, syaitan nggak berani lewat situ. Aman. Utsman, kelebihannya Utsman. Nabi itu kadang-kadang karena cuaca panas, gerah, Nabi buka baju. Situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lain-lain. Nabi buka baju. Tapi begitu Nabi sedang senda dengan sahabat-sahabat, nampak dari jauh Utsman jalan cepat-cepat ngambil baju Nabi. Utsman datang. Apa kelebihan Utsman? Padahal itu ada yang lebih, kalau bahasa kita lebih. Ya Rasulullah, Tuhan santai bersama dengan kami. Utsman datang, Tuhan berbenah. Jangankan aku, para malaikat pun malu segan sama Utsman. Utsman. Malaikat itu sangat cinta sekali. Malaikat itu sangat cinta kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman termasuk orang yang paling sangat digemari oleh para malaikat. Itu Utsman tuh sering kalau beliau zikir. Gitu. Subhanallah, subhanallah. Terus lihat ke sebelah kan? Ya, boleh. Enggak ada orang. Subhanallah. Atau beliau tasbihat subhanallah, alhamdulillah. Ya, boleh. Jadi diperhatikan orang nih sikap beliau nih. Satu hari ada orang tanya, Tuhan lagi zikir, lihat ke belakang sampai mengatakan ya boleh silakan. Zikir lagi, lihat ke kiri, boleh apa enggak? Ini malaikat minta izin mau zikir sama.
Utsman, kami mau gabung ikut zikir sama-sama berjamaah boleh? Iya, boleh, silakan. Insyaallah. Zikir jamaah bid'ah atau sunnah? Sebenarnya itu aja yang mau saya sampaikan. Baik, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus, akhirnya beliau belakang. Ya, boleh, silakan. Malaikat datang lagi yang lain. Kami boleh ikut zikir bersama-sama dengan Tuhan. Ya, boleh, silakan. Kalau saja perbuatan itu bid'ah, malaikat pasti menjauhi. Kalau malaikat ikut gabung artinya apa itu? Sunnah. Masya Allah. Bahkan saking cintanya malaikat ingin selalu dekat dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu selagi rida ini sampai. Itu beliau kata mau buang hajat itu. Dilepas sediraknya, taruh sini aja. Kalian di sini jangan ikut saya malu. Sampai mau buang hajat pun malaikat mau ikut. Tapi saya katakan, jangan ikut, malu saya. Kalian di sini aja, lepas sudah. Kalian di sini. Mau buang hajat aja malaikat mau ikut saking cintanya kepada kita. Zikir pun malaikat bubar dari kita. Karena nggak khusyuk, nggak konsentrasi, zikir sambil tiduran. Nah, jadi beliau ini orang sangat santun perangannya, sangat santun dan orangnya pemalu. Sayyidina Utsman itu seorangnya sangat pemalu. Nah, di antara manaqibnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi katakan, kalau aku punya, wahai Utsman, sekiranya aku punya 100 anak wanita, wafat satu aku akan nikahkan lagi padamu, ya. Wafat lagi aku akan nikahkan itu sampai 100 semua jadi 100. Ali manaqibnya, Masya Allah, dikatakan ada Madinatul ilmu wa Ali babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu. Ibarat sebuah kota, pintu gerbang kota apa? Aku kota ilmu, pintu masuknya ini dia Ali. Wah, manaqib. Pernah kita ngaji di sini kan malam Ahad. Sekiranya aku mau, kata Ali, aku menjelaskan tafsir makna bismillah yang tulisanku itu akan dipikul oleh 80 ekor unta. Nulis penjelasan bismillah, satu kitab itu dipikul sama 80 ekor unta. Saya bilang misalnya 80 L300 itu. 80 L300 muatannya kitab-kitab hanya tafsir makna bismillah, ilmunya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nabi katakan, aku lebih tahu jalan-jalan besar, lorong-lorong sempit di langit daripada jalan-jalan di bumi. Jadi di langit itu ada lorong-lorong, Pak. Ada lorong-lorong, jalan-jalan. Ini tempat naiknya amal sholat si fulan. Ini amal puasa si fulan naiknya dari jalur sini. Zikirnya si fulan dari sini. Nah, dikatakan jalan-jalan besar, lorong-lorong kecil sempit di langit aku lebih tahu, lebih kenal daripada jalan-jalan yang ada di. Kita kan jalan di bumi apa nih? Ini jalan ke toko ini. Jalan ke toko ini. Di langit kan nggak satu jalur pun yang kita tahu. Manaqib ya. Sedikit lagi ya. Wa kana tazawwuj Utsman bi Ummi Kulthum sanata 30 min al-Hijrah. Jadi wafat Ruqayyah, kemudian Nabi nikahkan Sayyidina Utsman dengan adiknya Ummi Kulthum itu pada tahun yang ketiga Hijrah. Wa matat sanata 90, dan Ummu Kulthum wafat pada tahun yang ke-9 daripada Hijrah di Madinah. Wa jalasa sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabr wa 'ainahu tadrifan. Ketika Nabi duduk kubur anaknya Sayyidah Ummul Kulthum, wa ainahu tadhrifan, dan beliau meleleh air matanya. Ini fitrah, tidak bid'ah. Ya. Wa amma Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu ta'ala anha, faulidat sanata 41 min maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Fatimah Al-Batul, Fatimah Az-Zahra
adalah dilahirkan tahun 41 dari kelahiran Nabi. Ketika Nabi usia 41 tahun lah Sayyidah Fatimah dilahirkan. Innama summiyat Fatimah lianna Allah Ta'ala qad fatamaha wa dhurriyyataha 'anil nar yaumal qiyamah. Masyaallah. Ini ngasih nama Fatimah ini ternyata adalah dari Allah Ta'ala. Yang ngasih nama Fatimah untuk anak Nabi ini siapa? Allah sendirilah yang menamai ini Fatimah. Jadi Nabi kasih nama Fatimah karena memang Allah yang menamainya Fatimah. Lianna Allah Ta'ala qad fatamaha dhurriyyataha. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala fatamaha, pengkleh ya, pisah ya. Karena Allah Ta'ala mempengkleh Sayyidah Fatimah wa dzurriyyataha dan anak keturunannya anin nar dari api neraka yaumul qiyamah pada hari kiamat. Jadi memang ada keistimewaan sih dzurriyyat Nabi dari jalur Sayyidah Fatimah ini ada kemuliaannya. Memang ada kelebihannya. Nanti dari sini nanti akan muncul banyak pembahasan nih dari yang sini. Nanti akan muncul banyak pembahasan. Dan gelar Fatimah ini Al-Batul. Al-Batul, Fatimah Al-Batul. Kenapa? Linqita'an nisa'i zamaniya fadlan wa dinan wa hasaban. Karena memang beliau ini totalitas kesempurnaannya itu di zaman beliau dari segi fadlan, keunggulan, dinan dari segi agamaan, wa hasaban dari segi nasab keturunan, beliau ini memang yang tertinggi, maka disebut Al-Batul. Wakila sebahagian ulama menyebutkan linqita'iha 'anid dunya ila Allah. Memang beliau itu totalitasnya untuk Allah itu mutlak. Betul-betul wanita suci, totalitas beliau kepada Allah, ketaatannya, ma'rifatnya, ilmunya itu sudah sempurna. Sehingga dia Al-Batul. Jadi dalam Islam ini dikenal Al-Batul itu dua. Satu, Sayyidah Fatimah Al-Batul. Yang kedua, Maryam Al-Batul. Ya, Batul yang dapat gelar di dunia ini ada dua. Fatimah anak Nabi dan Maryam, Sayyidah Maryam ibunya Nabiullah Isa. Kalau yang Al-Gaul banyak. Al-Batul cuma dua. Al-Gaul berserak mana-mana. Ya. وتزوجت بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في السنة الثانية بأمر الله سبحانه وتعالى وحي. Dan beliau dinikahkan oleh Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada tahun mananya? Fi sanati tsaniyah bi amrillah, pada tahun yang kedua setelah hijrah. Dan pernikahan Ali dengan Fatimah bi amrillah subhanahu wa wahyihi, juga dengan perintah Allah dan melalui wahyu. Jadi pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah juga dengan perintah Allah dan wahyu. Masya Allah. Dan nikahnya bulan Safar. Kalau kita ini bulan Safar, nyan bulan tu'um, nyan baik sagai-sagai. Baik sagai-sagai, ya hana jadi. Padahal yang bulan lain pun maaf, ludat yang hana jadi. Bulan Safar. Walaha 15 sanah 15 wa nisf. Usia beliau ketika itu jalan 16 dan Sayyidina Ali ketika usianya 21. 20 jalan 21. Di depan ini banyak cerita tentang kelebihan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, termasuk di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Sayyidah Fatimah ini merupakan penghulu wanita syurga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad, afdalu nisa'i ahlil jannah. Wanita terbaik dari wanita-wanita syurga itulah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala.
saking cintanya Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau sampai beliau katakan Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah betul-betul dari dagingku sendiri. Padahal yang lain juga darah daging Nabi. Cuman maksudnya menunjukkan kecintaan Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau. Dan Fatimah ini kelebihannya haid seumur hidupnya cuma sekali. Fatimah ini Sayyidah Fatimah haid cuma sekali dan cuma sebentar. Itulah ketika balighnya. Jadi artinya beliau itu walaupun wanita ibadahnya sempurna, sholatnya sempurna. Nah, itu kelebihannya Allah Taala beri untuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala. Dan ada kaitannya nanti dengan keturunan Nabi akan terus berlanjut melalui Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak? Satu aja. Ini masih yang mengenai profil Sayyidah Fatimah masih ada beberapa paragraf lagi nih. Insyaallah malam Ahad yang akan datang kita sambung. Tadi kan Sayyidah Fatimah keturunan-keturunannya sampai akhirnya dia bisa artinya masih terjalin kerja. Saya kadang-kadang ada yang mampu dari Sayyidah Fatimah atau mampu dari keturunan saya, apakah itu termasuk juga atau mana cara pemahamannya? Kalau ya kisahnya kalau pengakuan kan mestinya perlu ada pembuktian kan gitu kan. Jadi kebenaran satu orang itu benarkah dzurriyyat Nabi melalui jalur Fatimah ya tentu bukan berdasarkan pengakuannya tetapi ya berdasarkan kebenaran lah gitu. Tapi ya bahwa keturunan dzurriyyat ya anak keturunan Nabi ini akan berlanjut sampai hari kiamat melalui jalur Fatimah itu memang para ulama itu telah sepakat atas hal ini. Tidak ada syak. Dan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan legitimasi melalui pernyataan beliau bahwa keturunanku akan terus berlanjut sampai hari kiamat melalui anakku Fatimah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai tadi yang seperti disebutkan ini kan, kenapa disebutkan di antara sebab penamaan Fatimah itu dikasih nama Fatimah lianna Allah Ta'ala qad fatamaha wa dzurriyyataha 'anil nar yaumil qiyamah, bahwa Allah Ta'ala akan fatamah pengkleh memisahkan menjauhkan Fatimah dan anak keturunannya 'anil nar dari api neraka pada hari kiamat. Nah, itu adalah ya fadlullah liman yasha, karunia yang Allah beri kepada siapa yang dikehendaki. Karena memang faktanya ya keturunan Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat dari setiap periode zaman memang orang-orang yang berprestasi. Prestasi dari segi agamanya, prestasi dari jasa penyebaran agamanya nggak terlepas dari dzurriyyat Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya soal yang mengaku-ngaku ya wallahu a'lam. Yang mengaku karena prinsipnya kan bukan berdasarkan pengakuan. Nah, kalau rata-ratanya kalau sampai yang sekarang ini ya, kalau yang sekarang ini ada yang di urutan ke 38, 39, 37. Nasabnya. Maksudnya tingkatannya keturunannya itu. Ada yang keturunan yang ke-38, ke-9 atau 37 sekarang ini. Dan termasuk nanti orang yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan kebaikan, setelah bumi ini akan dipenuhi dengan keburukan. Itu juga yang mimpin juga ya salah satu di antara dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu panggilannya. Nah, Nabi dalam hadis yang mutawatir menyebutkan ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismu abi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nah, ini Muhammad bin Abdullah juga. Hanya di sini para ulama agak sedikit berbeda apakah dari jalur Hasan atau jalur
Husaini atau Hasani itu saja. Tapi jelas orang yang paling utama nanti. Bahkan Nabiullah Isa ketika turun dari langit, sholat itu di belakang beliau. Sholat belakang beliau saking tinggi ya begitunya derajat beliau ini. Itu dari zuriat Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Lain tidak lagi. Insyaallah karena bulan Rajab mungkin banyak yang puasa kita cukupkan dulu ngaji. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولشيوخنا ولأساتذتنا ولجميع أوليائك المقربين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها حيا وميتا. اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم ذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك واحللنا عن معاصيك وباعد بيننا وبين معاصيك كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بخصائص لطفك آمين بلغنا رمضان. بحرمة النبي الكريم حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وإلى الشر الرجيم. أعوذ بإياك نستعين الصراط المستقيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله.